dia itu tekstur kambingnya itu empuk gitu maksud gua. Oke, selamat datang semuanya. Kembali lagi di channel gua Vian Motovlog. Always share the story, share the journey. Hehehe. Oke, hari ini gua rencananya mau jalan ke suatu tempat untuk makan siang. Nah, di tempat ini gua pengen makan sesuatu yang enak kalau dimakan siang ataupun malam. Sebenarnya gua udah tag salah satu video sih pas lagi dari on the way dari rumah, cuman videonya itu kekat gitu loh, bukan kekat sih tapi korup gitu, jadi waktu gue mau pakai udah nggak bisa, padahal sayang banget tuh. Gue lagi pengen cerita sesuatu tapi gue bakal tetap cerita karena sebenarnya besoknya lagi gue ternyata ada lewat ke sana lagi, nanti gue akan share lagi. Oke, gue hari ini mau menuju ke arah Kapuk, gue mau makan dan ini gue lagi di jalan Kangkut karena muternya kejauhan, jadi gua kayaknya masuk ke daerah Casa Jardin aja sih. Nah, ini gua mau masuk supaya dari Casa Jardin ini nanti kita bisa tembus ke Kapuk gitu. Nah, gua sesuai dengan janji gua waktu itu, gua pengen share tempat makan yang murah, enak dan banyak. Dan hari ini gua pengen makan tongseng yang menurut gua ini tongseng yang paling enak sih. Ya, kalau enak kan relatif ya, tapi gue bisa share bahwa ini akan menjadi salah satu tongseng yang enak buat kalian. Tempatnya memang agak jauh ya, kalau bukan agak jauh sih ya, kalau mungkin kalau tinggal sekitar sini mungkin lebih dekat, tapi kalau misalnya tinggalnya agak jauh dari Kapuk ya mungkin terasa jauh ya. Tapi gue merasa bahwa ini tongseng ini cukup worth it untuk lu cobain karena enak banget gitu. Kalau kalian tahu, orang lain mungkin ada yang beli bumbu jadi atau bumbunya seadanya. Nah, tongsengnya si orang ini, dia bumbunya itu sekali masak tuh kan bisa buat stok buat lama. Dan gue pernah tahu dia tuh bikin bumbunya itu sampai berjam-jam gitu, dan dia harus bikin itu tengah malam gitu, jam sekitar around jam 11 ke atas lah, habis dia tutup gitu kan. Nah, dia tuh mulai tuh bikin bumbu buat tongsengnya gitu. Dan gue pikir kan, gue juga pernah bikin ayam kuning gitu kan, gue pikir kan namanya bumbu cuman di oseng-oseng gitu doang, terus udah gitu dimasukin lah atau apanya gitu kan, diracik. Ternyata dia ada ilmu khususnya gitu. Kalau misalnya kalian mau apa masak gitu, dia mesti bikin dulu bumbunya berapa lama gitu, terus ada bumbu rahasianya gitu. Nah, itulah yang bikin dia enak. Terus udah gitu kan kadang kuah tongseng itu kan ya encer-encer biasa gitu atau kental-kental biasa gitu kan. Nah, kuah tongsengnya ini kental banget gitu. Kenapa gua tahu? Karena gua pernah tinggal di sebelahnya. Jadi ceritanya dulu gua pernah tinggal di sini di Kapuk Santri, deket apa namanya, jalan apa, dekat pasar darurat Kapuk Santri yang dekat pemakaman, dekat pos RW sana. Nanti kalian bakal lihat lah jalannya, nanti gue tunjukin. Nah, gue sempat tinggal sana. Kenapa gue bisa tinggal sana? Jadi ceritanya waktu itu gue lagi baru selesai kerja dari salah satu perusahaan mobil Toyota ya, seperti gue cerita kemarin. Terus gue bingung tuh gue mau ngapain karena gue nganggur kan. Basically kan gue dulu pernah dagang juga di kuliner. Jadi pas waktu itu kan gue lagi drop banget, nggak tahu mau ngapain. Ipar gue tuh sempet nanya ke gue tuh, sekarang kalian mau lu mau ngapain lagi gitu. Terus ya gue bilang gue bingung karena kalau sebenarnya waktu itu kalau gue jawab gitu ya, pasti ipar gue langsung yaudah ayo buka gitu, dan dia pasti modelin gitu kan. Nah, gue tuh nggak enak gitu, jadi gue nggak berani jawab karena gue sendiri tahu gitu susahnya dagang. Karena kan ya gue akan cerita inilah di video-video berikutnya bahwa pengalaman gue dagang tuh kayak apa aja. Jadi gue udah jatuh bangun berkali-kali, gue tuh bingung kalau misalnya mau buka usaha lagi pakai dana orang tuh gue nggak enak gitu kan. Tapi dia tetap nanya gitu kan, tetap nyurutin gue bahwa Vian yang gue kenal mah nggak kayak gini nyalinya, masa takut sih buka usaha gini-gini gitu-gitu. Ya udah, akhirnya pada saat itu gue beranikan diri, gue cari tempat. Waktu itu gue cari tempat, gue pengen buka mie ayam lagi. Kalau kalian tahu mie ayam kokoh, nah itu punyanya gue waktu itu. Ya lepas dari kalian suka apa enggak, kalau udah pernah cobain ya gue minta maaf kalau memang kurang suka, tapi kalau yang suka gue terima kasih gitu.
eh jadi waktu itu gue punya kenalan salon kan di Jalan Angke gitu, dekat Cemara di sana. Gue ngobrol sama dia pengen nyari tempat gitu, terus gue di sebelahnya itu kosong, gue udah pengen ngambil tuh, cuman waktu gue nyari-nyari sama orangnya itu, orangnya kayak mau enggak gitu loh nyewain ke gua gitu. Gua sampai nungguin gitu 2 bulan, sekitar 2 bulanan gitu gua nungguin gitu. Ternyata mau enggak gitu. Terus gua datang lagi kan potong rambut waktu itu ke salon sebelahnya gitu. Ke tempat kenalan gua gitu. Ternyata dianya ini kagak ada kabar juga. Ya udah gua kesel kan. Ya udah, tapi ternyata teman salon gua ini baik gitu. Dia bilang mau ada kontrakan murah nih gitu, karena gua nyarinya budgetnya benar-benar murah gitu, karena kan ya mohon maaf gitu, saya bukan orang kaya gitu, dan modal juga dari orang gitu ya kan. Nah, dia kasih tahu bahwa dia sebenarnya lagi nyari-nyari tempat kemarin dari Facebook gitu kan. Nah, dia dapat tempat tuh di Kapuk, katanya harganya sekitar 17 juta gitu, tapi bisa setengah tahun. Nah, gue senang banget tuh di situ. Terus ya udah gue cek ke sana ya kan, gue liat rumahnya, gue ngerasa cocok sama tempat itu karena benar-benar padat penduduk, terus rame gitu kan. Ya udah, akhirnya gue diskusi sama keluarga gue. Ya udah, akhirnya diambil. Sebenarnya tempat itu ipar gue nggak gitu cocok gitu kan, tapi gue merasa gue cocok sama tempat itu gitu. Tapi ya sudah gitu kan, karena gue melihat tempat itu rame terus pada penduduk, kebetulan gue juga jualnya barang-barang yang maksudnya gue kan jual, menurut gue nih, menurut pribadi gue nggak gitu mahal, karena gue jual mie ayam itu di angka 15.000 waktu itu. Nah, terus ya udah gue ambil tuh tempat renovasi gitu kan. Nah, kebetulan waktu itu didanain sama ipar gue gitu. Lalu ya udah, gue buka di sana bareng nyokap gue. Kebetulan kan nyokap gue udah di sini ya, jadi gue harus berpenghasilan gitu. Gue buka di sana, gue nyewa 6 bulan. Sebulan pertama itu udah kelihatan anjlok banget. Jadi ya biasa lah, emang lu kalau buka usaha biasa seminggu pertama kan rame tuh, temen dateng lah, orang penasaran lah gitu ya kan. Tapi setelah seminggu itu udah tuh ngedrop parah banget pokoknya jualan gue itu. Sampai sehari itu gue cuma jualan paling 2 atau 3 gitu. Gue tuh depres banget di situ bener-bener gitu loh. Udah nggak kerja, penghasilan nggak ada, tabungan nggak ada gitu kan. Sehari cuma 2 atau 3. Nah, gue akan cerita inilah nanti kalau misalnya ada video lagi, gue akan cerita tentang hal ini. Nah, yaudah, akhirnya dari situ gue hiduplah cukup keras di sana ya, karena kebetulan nyokap gue seperti yang gue cerita kemarin kan, dia adanya penyakit empedu gitu kan. Jadi dia sering kumat-kumatan tuh, bolak-balik rumah sakit. Untung BPJS yang aktif gitu. Nah, rumah sakit yang terdekat yang gue tahu waktu itu, yang direkomendasi sama teman gue yang dokter juga, ya itu Ciputra Hospital gitu, yang di Citra gitu. Ya memang enak sih, karena sono IGD-nya masih agak sepi. Jadi nyokap gue begitu datang masih ada tindakan gitu kan. Nah, jadi kenapa tongseng ini gue tahu? Ya karena gue tinggal di sebelahnya gitu. Nah, tiap jam 11 malam itu kan dia lagi godok bumbu tuh. Itu tuh kecium wanginya, buset, sampai 3 jam 4 jam gitu bau bumbu terus. Nah, itu enak banget gitu loh, wangi banget gitu. Nah, ya udah, akhirnya gue makan kan. Nah, itu jadi tempat favorit gue gitu setiap malam. Cuman kalau gue makan situ biasanya, kalau gue tinggal di sebelahnya, gue makannya nggak cukup satu tuh biasanya. Bukan nggak cukup satu sih, tapi kan dia harganya sekitar 16.000 ya. Nah, gue biasanya bikin 20.000 tuh, minta tambah kuahnya atau apa gitu kan, biasalah upsize gitu. Nah, baru tuh gue bisa puas makan kayak gitu. Nah, kalau nasi kan ada dari rumah. Nah, tempat ini tuh enak banget gitu, kalian bisa cek sendiri lah gitu kalau misalnya nanti makanan ini kayak gimana gitu. Ya udah, akhirnya setelah 6 bulan dari sana gue udah selesai. Kebetulan sih waktu itu ya benar-benar ini puji Tuhan banget, bukan puji Tuhan sih, mau gimana ya ngomongnya ya, semua serba tepat pada waktunya gitulah intinya. Gue nggak bisa bilang itu suatu kebetulan, karena gue benar-benar terpukul juga kehilangan nyokap gue. Jadi tempat ini bersejarah banget. Jadi tempat ini ketika gue datang, gue mulai dagang sendiri gitu. Terus sesudah tinggal berapa minggu lagi ya, paling sekitar 3 minggu ya, itu kontrakan gue udah mau habis gitu. Terus nyokap gue meninggal gitu. Ya udah, jadinya benar-benar kayak nyokap gue udah gak ada, gue selesai dari rumah itu, akhirnya gue balik lagi ke Jelambar gitu-gitulah. Pokoknya tempat ini tempat bersejarah banget. Gue senang tinggal di sini karena orang-orangnya ramah banget. Ketika kiri kanan gue ramah banget gitu. Kebetulan yang punya juga baik banget sama gue, anaknya sering banget belanja di tempat gue. Jadi ya gue senang aja tinggal di sini.
Oke, ini jadi kalau kalian udah nyampe Kapuk Santri, tadi lewatin pasar ya. Kalian lewatin pasar darurat. Nah ini kalian lurus aja, nanti sebelah kanan tuh kayak ada kuburan gitu. Nah itu namanya ada komplek kuburan, gua nggak tahu namanya sih. Nah kalian lurus aja. Setelah kuburan tuh pas sebelahnya itu pos RW. Nah kalian tinggal belok kiri nih dari sini. Nah nanti kalian tinggal lurus aja dari jalan ini gitu. Kalian tinggal lurus aja, nanti lewatin kecil. Nah ini udah banyak jual makanan nih kalau kalian bisa lihat nih. Nah kenapa gue suka sama tempat ini tadinya, karena tempat ini tuh lihat, kalian bisa lihat tuh banyak banget yang jual makanan. Tuh sebelah kanan ada es buah, sebelah kiri ada pecel lele, terus banyak gerobakan gitu. Nah gue seneng banget tuh tempat ini, makanya gue ambil. Ternyata ya namanya gue cuman lihat rame ya, gue nggak lihat customer needs gitu, nggak lihat kebutuhan pasar ya. Ternyata mungkin di sini nggak cocok gue jualannya di sini. Jadi waktu itu gue 6 bulan doang terus gue keluar karena jualannya anjlok banget gitu. Nah ini gue bentar lagi sampai, kalian nikmatin aja ya videonya, semoga kalian suka. Next kita mau bahas apa lagi, kalian tunggu aja video selanjutnya dari gua. Kalau kalian mau cari tempat ini, kalian tinggal search saja Butika, warung Butika. Nah itu warteg Butika no. Kalian tinggal search saja warung Butika di Google Maps. Nah itu sebelahnya persis itu warung Tongseng Mas Jo. Oke guys, kita udah sampai di warung sate Solo Mas Jo. Jadi hari ini gua rencana mau makan tongseng. Mas Jo. Ah, pedas. Pedas. Ya, syukurlah. Saya senang. Ada kendala nggak kemarin shopping? Nggak ada kan? 8.000. Jadi guys, hari ini gue lagi makan tongseng. Jadi punya gua tongseng kambing, punya Mini tongseng ayam. Ini guys lihat ya, kuahnya mantap banget, kental banget guys. Kental banget guys. Sumpahnya enak banget sih, gua nggak pernah bohong. Oke guys, kita makan dulu. Karena gue juga udah lama banget jaga makan ini. Ini sumpah sih ini enak banget menurut gue. Karena kuahnya kental gitu. Kalau tongseng lain kan mungkin karena agak encer gitu kan. Nah, tongseng yang ini dia lebih padat, lebih kental. Nah, gue kalau makan tuh sukanya ngambil sayur dulu, ntar yang enak belakangan gitu gue makannya. Makan guys. Dia itu tekstur kambingnya itu empuk gitu maksud gua. Jadi pas lu makan tuh lu berasa makan. Kalau misalnya kambing pada umumnya itu kan dia agak alot gitu kan, agak kenyal gitu, susah lu telan, kadang malah lu buang. Nah kalau
tongseng kambing yang di sini enak, dagingnya tumpuk, bisa dimakan kayak dia pakai kambing muda gitu loh. Kuahnya mendok banget. Kenapa gua tahu? Karena dulu gua tinggal di sebelahnya. Apa yang bisa bikin gua bahagia selain cinta Tuhan dan cinta istri, yang kedua adalah makanan. Mas Jo, tongseng kambing sekarang berapa? Oh, 17. Gua kalau beli di tempat lain rata-rata itu harganya udah 20 something lah. Tapi di tempat ini 16, tadi banyak banget yang lu bisa lihat kan. Karena biasanya abang gua kalau gua makan sini pasti dia mau nitip. Halo kok, mau nitip nggak? Lagi di Mas Jo nih. Ah, Mau nitip nggak? Lagi di Mas Jo. oh ya udah 3 ya. Apa aja? 1 ayam, 2 kambing. Mas Jo, 1 ayam 2 kambing ya, bungkus. Cabai pisah kan? Cabenya pisah. Cabainya pisah, banyakin aja Mas Jo. Oke, dan jangan lupa kalau kemanapun kalian pergi, gue dari pacaran sama istri gue udah suka bawa botol minum sendiri biar hemat. Kalau di mall itu kan kalau kita beli makan ya mahal tuh minumnya. Oke guys, segitu dulu video dari gue buat sore hari ini, buat kali ini. Semoga menghibur. Semoga nanti gue akan update lagi beberapa hidden game, bukan hidden game sih ya, maksudnya makanan kaki lima lah yang murah ya, yang enak. Tapi gue berani garansi kalau lu makan di sini pasti lu nggak bakal kecewa lah intinya gitu. Kalaupun lu kecewa berarti mungkin beda selera. Tapi kalau misalnya kecewa banget sampai benar-benar ini makanan gak enak, gue yakin sih enggak sih. Ini makanan enak banget, gue nggak bohong. Selain murah, enak, dan ya banyak, gue aja kenyang. Jadi thank you buat teman-teman yang udah nonton. Stay tune dan nantikan video gue selanjutnya ya. Bye bye.